Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian dimanapun berada pada saat ini. Kita bersyukur kita bisa jumpa kembali di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam saat teduh kita ini kita mohon Tuhan bersama dengan kita, membimbing dan mengajari kita untuk memahami firman-Nya. Oleh karena itu marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati dan membawa setiap keberadaan kehidupan kami. Kami mohon kekuatan penyertaan dari Tuhan, sehingga firman ini boleh kami dengarkan, dan firman ini boleh kami mengerti, dan firman ini boleh kami terima untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Melalui firman ini ya Tuhan, kami semakin diyakinkan akan penyertaan dan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, biarlah suara Tuhan yang kami dengarkan melalui hamba Tuhan yang menyampaikan kehendak Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah ungkapan yang disampaikan oleh Simson ketika dia merasa kehausan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali kita selalu mendengar, sering sekali kita mendengar bahwa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Demikianlah janji Tuhan, bahwa ketika kita berharap kepadanya, kita tidak akan pernah kecewa. Karena memang Tuhan ada untuk kita. Kita juga ada untuk Tuhan. Dan Tuhan selalu mengerti akan kehidupan kita. Dan Dia ingin kita selalu berharap hanya pada Dia. Sehingga ketika kita berharap, setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Melalui pernyataan ini muncul pertanyaan. Timbul pertanyaan dalam hati kita. Mengapa banyak orang yang kecewa? Apakah mungkin karena kurang berharap pada Tuhan? Apakah mungkin kekecewaan-kekecewaan yang ada dalam hidup manusia, termasuk mungkin kita, adalah karena kurang berharap kepada Tuhan? Mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Simson kepada Tuhan. Simson sangat lelah karena baru saja ia mengalahkan 1.000 orang Filistin. Dalam peperangan itu Simson menang dan dia haus. Ketika dia haus, dia berseru kepada Tuhan. Dia katakan, oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan besar. Karena memang benar, besar. 1.000 orang bisa dikalahkan oleh 1 orang. 1.000 orang bisa dikalahkan oleh 1 orang, mustahil. Tapi karena ada Tuhan,
itu baru bisa terjadi, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang memberikan kemenangan itu, sehingga dia katakan, kau berikan kemenangan besar. Dan sekarang, masakan aku mati kehausan? Masakan aku harus mati kehausan? Karena tidak sebanding bagaimana banyaknya 1000 orang musuh dibanding dengan hanya air. Dan Simson tahu itu, Tuhan mampu melakukan apa saja. Maka Tuhan mendengarkan seruan Simson. Dia membelah batu dan dari situlah keluar air. Maka Simson segar kembali. Puji Tuhan saudaraku, bahwa dengan pertolongan Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun bisa terjadi. Dari batu saja bisa keluar air. Dari apa saja Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak karya terbesar Allah yang sudah diberikannya kepada kita. Maka sangatlah tidak sulit bagi Dia untuk memberikan apa yang bisa memuaskan hati kita, menyegarkan jiwa kita. Rasa dahaga Dia bisa berikan. Ketika dahaga itu ada dalam hati kita, Dia bisa berikan kepada kita air kehidupan, air yang menyegarkan jiwa kita. Dalam hidup ini sering sekali kita haus. Haus akan kasih sayang, haus akan perhatian, haus akan penghargaan. Dan sering kita berharap kepada manusia. Kita berharap orang lain mengasihi kita, orang lain menghargai kita, orang lain menghormati kita. Dan sebagainya, banyak harapan-harapan kita kepada manusia. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa nyatakanlah, berserulah kepada Tuhan. Karena berharap kepada manusia akan kecewa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka Tuhan ketika kita berseru kepadanya akan menolong kita. Kuasanya dan kerasnya kehidupan ini akan dikalahkan oleh kuasanya. Kerasnya keinginan ini bagaikan batu. Batu itu bisa dibelah oleh Tuhan. Dan dari kerasnya kehidupan yang kita rasakan akan keluar kebahagiaan-kebahagiaan yang bermacam-macam yang bisa Tuhan berikan dalam hidup kita. Kerasnya persoalan kehidupan kita yang membuat kadang-kadang kita merasa kurang, kita merasa haus akan banyak hal yang dirindukan oleh hati nurani kita. Tapi itu bisa dihancurkan oleh Tuhan ketika kita berharap kepadanya, sehingga kita akan mendapatkan bagaikan air yang memberikan dahaga dalam, yang memberikan kesejukan, yang memberikan ketenangan, yang memberikan ketenangan di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita akan disegarkan kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dinyatakan kepada kita, berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia bersiap untuk menolong kita kapan saja. Dan Tuhan mengasihi kita. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan pengharapan baru bagi kami. Tuhan mengatakan bahwa berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sering sekali kami kecewa di dalam hidup kami. Kami sedih, kami khawatir, kami letih karena semua pikiran-pikiran dan problema yang kami rasakan. Tapi pada hari ini, Tuhan menyatakan bahwa berserulah kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berseru kepadamu, untuk memohon, untuk berharap kepada Tuhan. Dan berikan kekuatan bagi kami. Ingatkan kami untuk kami boleh dengan tenang datang ke hadirat Tuhan, datang untuk memohon kepada Tuhan. Sehingga Tuhan, kami percaya Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak mendapatkan apa yang kami harapkan, kami haus akan perhatian, kasih sayang, penghargaan dari sesama kami manusia. Sekalipun kami tidak dapatkan itu dari orang-orang yang ada di sekeliling kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan bisa memberikannya kepada kami.
Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat firman-Mu. Dan pada saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang kecewa di dalam kehidupannya. Kecewa karena tidak dihargai, tidak disayangi, tidak dihormati, dan tidak mendapat apapun yang diharapkannya dari manusia. Biarlah mereka boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Biarlah kami dan seisi rumah kami boleh selalu berharap kepada Tuhan. Kami boleh selalu memohon kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami selalu ingat akan kasih dan penyertaan Tuhan. Sehingga kami boleh dibahagiakan. Hati kami akan bersuka cita karena itu. Dan hati kami juga akan ditenangkan karena itu. Inilah harapan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kehidupan kami, yang menjadi sumber pengharapan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Dan biarlah semoga damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan melampaui akal dan pikiran kita akan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selamanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.